ujian nasionalnya apakah tidak ada tidaknya itu nanti nunggu keputusan dari pemerintah. Yang pada intinya kita belajar serius, walaupun hari ini kita harus maklumi situasi kondisi masih rentan ya, masih rawan dalam kondisi corona ini. Jadi khususnya Kota Bandung kemarin sudah zona ini ya, sudah zona biru, tinggal hijau. Aduh, kemarin ada kejadian bukan hoax, katanya yang di Secapa itu beberapa calon prajurit itu yang asrama ya, ada hampir ratusan katanya yang terkena corona. Dan kemarin juga di Pendopo dekat Asalam, Pendopo Wali Kota alun-alun, ada 2 orang yaitu dari staf humasnya Wali Kota. Jadi zona kuning lagi. Iya, jadi ke kuning lagi ya. Jadi kita doakan aja ya, semoga corona cepat berlalu ya, corona cepat berlalu ya. Kita hanya berdoa aja, berikhtiar. Di berikhtiarnya kalian yang belajar di rumah ya. Ini aturan pemerintah. Tidak ada sekolah manapun yang sekarang datang ke sekolah siswanya. Kalau ada ya apa langsung ditegur ke sekolahnya, langsung dihentikan kegiatannya. Tidak boleh. Ini aturan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tidak boleh ada kegiatan langsung. Ya semua. Untuk ketahui, untuk SMP Asalam ini pembelajaran ada dua cara. Itu yang pertama kita ini namanya daring ya. Itu bodorna daring cenah. Ya bodorna daring kata mah tuh. Sorry atuh urang mikir. Ya jadi daring itu online. Jadi pembelajaran online kita tatap mukanya berupa ini video conference ya, video conference. Jadi video conference itu diwajibkan untuk seluruhnya untuk PJOK itu per minggunya itu 1 kali pertemuan. Kita gabung 9 ABC dan nanti juga ada 9 DF. Untuk 1 minggunya itu 1 kali pertemuan kita. Jadi setiap hari apa sekarang? Hari Kamis jam pertama jam 7:30 setelah 2 pagi ya. Jadi diingatkan untuk PJOK setiap minggunya 1 kali pada pembelajaran PJOK jam pertama yaitu 7:30. Aturan mainnya memakai seragam yang ditentukan yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Setiap hari Kamis memakai baju pangsi dengan dengan kebaya untuk hari Kamis. Terus berikutnya jadi tolong yang ini profilnya videonya harus ditampilkan. Yang tidak ditampilkan tidak akan saya absen ya. Dan yang baru masuk silakan chat dulu absensi di chat di percakapan, tulis nama dan kelasnya. Kalau lupa atau ini nanti dianggap tidak hadir hari ini karena akan direkap ya. Jadi kehadiran itu mulai hari sekarang ya, dari kemarin sudah berlaku untuk kehadirannya. Jadi tolong ini serius, ada pembelajarannya walaupun kita jarak jauh, walaupun kita jarak jauh tapi hati kita dekat ya, ada gaya. Ya jadi tatap muka ini seperti online tadi yang sudah saya jelaskan untuk pembelajaran online. Jadi kita tatap muka. Nanti untuk tugasnya nanti kita di classroom. Di classroom, jadi setelah pertemuan nanti ada tugas yang harus saya berikan. Apakah itu berupa tes tulis, apakah praktek juga ada. Gitu ya untuk PJOK. Nanti hari ini kita akan jelaskan informasi tentang kompetisi dasar atau materi apa saja yang akan saya sampaikan untuk PJOK kelas 9 ini ya. Nah, nanti di classroom setelah pertemuan nanti ada tugas. Tapi untuk hari ini khusus untuk hari ini, hari pertama tidak ada tugas. Kita hanya perkenalan saja. Bapak hanya menyampaikan perkenalan karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ada sayang manuk, sayang engang ya. Bebas lah. Ya, sorry atau sih. Ya, jadi jadi perkenalan. Jadi biasanya kalau 9A dan B itu mungkin alhamdulillah sudah tahu karakter Bapak ya dari kelas 7 dan kelas 8. Mungkin yang kelas 9C yang ada gabungan kan, ada kelas campuran. Mungkin ada baru yang baru belajar dengan Bapak. Yaitulah Bapak ya, jadi setiap orang berbeda ya. Like dislike, suka nggak suka, wayahna nanti belajar kelas 9 dengan Bapak ya. Oke. Saya kembali lagi setelah pembelajaran online atau daring, ada lagi nanti pembelajaran luring namanya. Luring. Jadi luring itu kamu belajar di rumah atau di tempat belajar berkeliling. Jadi bukan perjonasi ya, tapi ini masih dalam bahasan
Misalkan jadi Bapak yang ke rumah atau nanti Bapak janjian di mana misalkan ya per kelompok misalkan 10 atau 15 orang. Nanti untuk hari ini di rumah anu kayak kalau guru IPA atau matematik bahasa Inggris mah kayak les privat gitu. Jadi datang ke rumah. Jadi pada intinya kamu tidak boleh ke sekolah aja ya. Ada kumpulan di sekolah bahaya. Tapi kalau Jadi praktik gimana Bapak? kenapa? Kenapa Dit? Ya jadi kesimpulan gitu ini legal. Jadi Kalau praktik gimana ketemuannya? kalau semuanya kan nggak boleh, kan ini protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu jadi yang pertama jaga jarak. Tapi nanti lihat perkembangan ya. Jadi misalkan kalau sudah ada perkembangan coronanya sudah reda, bisa aja nanti di shift sekolahnya. Aduh, ganjil genap bisa, misalkan jika mobil lainnya ganjil genap atau jalan tol. Misalkan yang namanya A, B, misalkan ini mah misalkan ya, kamu kelas 9 ABC Senin masuk, Selasanya off, misalkan Rabu masuk, Kamisnya off, Jumatnya masuk dan sebagainya misalkan ya misalkan itu ya. Jadi nanti pokoknya ada beberapa planning kita, tapi kita supaya salam siap, Insya Allah ya. Bukan membandingkan dengan sekolah lain ya. Ya pokoknya ready lah pokoknya kita siap mengikuti program pemerintah supaya kamu tidak ada istilah tidak belajar walaupun dalam keadaan kondisi corona ini. Oke, siap. Sekali lagi yang baru masuk silakan absensi di percakapan atau di chatting. Silakan tulis nama dan kelasnya. Silakan yang belum menampilkan video profil silakan buka. Nanti yang masih tertutup nanti dianggap tidak hadir untuk hari ini. Oke. Setelah tadi saya persepsi, sekarang saya akan menjelaskan materi-materi apa saja pada semester 1 ini untuk pelajaran PJOK. Itu yang M siapa ini yang M? Muhammad Pikru. Oke, silakan buka dulu video profilnya. Nanda Aulia udah mandi belum? Mandi dulu. Awas iya tah tingali tuh. Parelwa tah mandi tah. Belum mandi, Pak. Mandi heula tuh sarapan kade ke Mandi, video Pak. anu pingsan Sulatri. Ya, mandi dulu. Ya, wah kita tampilkan. Oke, saya kembali ke materi. Kita kembali ke laptop. Oke. PJOK secara lapangannya pada intinya kita belajar satu minggu sekali setiap hari Kamis hari ini ya. Jadi jam 7:30 kita mulai. Ada 10 kompetisi dasar yang kalian harus kalau ke presentasi. Presentasi saya. Saya Pak Roji ulah presentasi, editingnya kenapa presentasi? Oke, saya ulangi. PJOK kita memiliki 10 kompetisi dasar, 10 materi. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kompetisi dasar pemain olahraga bola besar. Ya, bola besar ya. Kita nanti akan belajar bermain sepak bola dan bola basket. Jadi materinya itu sepak bola dan bola basket. Ini siapa nih? Pikru Jaidan. Jidan, Pak, Jidan. Jidan, tampilkan dulu Jidan. Kepencet kemarin Pak. Oh iya, kepencet. Itu juga Rapi. Kita Kita tuh Jaidan. Iya. R siapa ini? Rapli Jaidan, silakan buka tampilannya. Oke, sip. Yuk, kita sambil jalan lagi. Sampai mana tuh? Jadi podo ya. Ini Pak, materi olahraga bola besar. Oke. Kita kembali ke tank top. Oke, bola besar. Bola besar kita akan mempelajari sepak bola yang pertama. Ada kurang lebih 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan ya sepak bola. Kita akan kalau sudah kelas 9 itu kita ke teknik lanjutan. Teknik lanjutan jadi yang asalnya kamu kelas 7 dari tingkatan skillnya mudah, sedang, dan kelas 9 itu tingkat lanjutannya yang agak sulit. Seperti syuting ke gawang, pola permainan dan sebagainya. Ya, itu sepak bola. Yang kedua, jangan tidak nanti matiin dulu. Nanti oleh Bapak diberi kesempatan untuk tanya jawab. Ya, Bapak mempresentasikan dulu. Oke, kembali ke tank top. Setelah sepak bola kita akan belajar bola basket. Bola basket ya. Jadi teknik lanjutan dari bola basket yaitu kita akan belajar lebih cenderungnya ke syuting, ke lemparan bola ke ring basket sebanyak mungkin. Ya, nanti tesnya ada. Emang agak sulit ya, agak sulit
bukan agak sulit, tingkat kesulitannya karena ketepatan. Yang dinilai itu teknik gerak, analisa gerak dengan hasil. Hasil itu jadi misalkan KKM-nya kamu dalam waktu 4 menit, kamu dalam melakukan syuting jarak jauh kurang lebih 3 meter, harus masuk minimal 7 untuk siswa putra dan 5 untuk siswa putri misalkan ya. Nah, itu kamu harus melebihi itu. Biasanya banyak yang gagal di situ. Ya, tapi dengan latihan dulu, kita kan ada ini dulu kan, ada pembelajaran dulu. Sebelum kita tes ada pembelajaran dulu. Maka dengan itu ketika pembelajaran berlangsung, kamu harus serius dalam melaksanakan pembelajarannya. Saya ulangi, permainan olahraga bola besar yaitu sepak bola dan bola basket. Ya. Terus berikutnya setelah bola besar kita beralih ke bola kecil. Permainan olahraga bola kecil yaitu kita bermain bulu tangkis. Ya, permainan bulu tangkis walaupun insya Allah kalau kita sudah kembali ke normal, insya Allah kita nanti bermain di GOR, berlatih di GOR ya. Baik itu nanti teknik lanjutan untuk bulu tangkis kamu sudah bisa bermain, boleh pakai angka kalau sudah mahir mah ya. Tapi yang belum mahir mah enak pakai skor, pakai angka banyak nyokotan kokna daripada nepakan kokna mah. Nah, nanti berpasangan juga sama seperti kemarin pada intinya, tapi tingkat kesulitannya kamu boleh menyemes, boleh drop shot, boleh netting, mematikan aja bolanya. Jadi berpasangan, saya akan menilai dari kemampuan gerak kamu. Kalau prakteknya, saya akan perhatikan ketika kamu memukul bolanya gimana, pukulan smashnya, servisnya, dan sebagainya. Itu. Terus berikutnya setelah bulu tangkis kita ada atletik, nomor lari. Larinya jarak menengah. Nah, untuk kelas 9, untuk pelaksanaan nilai-nilai harian akan saya tes kamu larinya di Pasundan saja, di lingkungan sekolah ya. Kamu lari ke Sasak Gantung, belok kiri ke Jalan Pasundan, kembali lagi ke Jalan Balong Gede muter ke Sasak Gantung lagi ya. Kurang lebih nanti tesnya 3 kali lintasan, 3 kali trek, 3 kali putaran ya. Awas yang ada kejadian kamu nanti naik Gojek ya. Cenah supaya cepat jual naik aplikasi Gojek, yo nanti naik Gojek jadi cepat, awas. Dulu mah pernah ada yang naik beca, ada tahun berapa ya, tahun 2000 berapa lah, Bapak waktu masih muda dulu masih ganteng kalem, ada naik beca, itu mau ketahuan oleh Bapak, wah saya panggil tuh tukang becanya, itu Pak emang naon eta ngabonceng ya, dapat abdi piwarang da mayar, oh iya Pak, Bapak dihukum, jadi siswana dititah ngabose, tukang becana cenah di depan, terus memayar, ngeunah deh nanti di boseh deh tukang becana ya karena ke 10 meter langsung tiguling becana, jadi ada lagu beca tiguling gitu. Ya jadi tolong nggak boleh curang, nggak boleh, kita harus fair ya. Belajar olahraga itu salah satunya menanamkan sikap sportivitas ya, disiplin, jujur, percaya diri, ya bisa bekerja sama dan sebagainya. Agak mundur ke belakang, jadi untuk pelajaran PJOK itu dan pelajaran yang lainnya sama. Kita ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, sikap spiritualnya saya melihat apa? Ketika saya mengucapkan salam, kamu menjawab salah satunya ya. Terus itu ya untuk spiritual. Nah, untuk sosialnya yaitu kamu apakah percaya dirinya, bertanggung jawab, sikap disiplin, sportivitasnya dan sebagainya itu. Yaitu untuk penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Jadi olahraga itu yang asalnya kamu tidak tahu, makanya disekolahkan di Assalam ini, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu ya. Yang asalnya kamu tidak mengerti menjadi mengerti. Ya. Kalau prakteknya yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Ya itulah. Jadi pengetahuan. Pengetahuan nanti di classroom ada beberapa tugas seperti kamu menganalisa gerak, memberikan penjelasan tentang sikap-sikap dasar dalam olahraga dan sebagainya. Kamu jelaskan manfaat gerakan ini, misalkan analisa gerak dan sebagainya. Ya pengetahuan. Dan yang ketiga keterampilan. Setelah tadi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk keterampilan pasti dalam PJOK itu utama yaitu keterampilan ya. Jadi kamu untuk corona ini mungkin nanti kita bisa presentasikan kamu dalam video. Tapi tolong jangan mengirim videonya ke HP Bapak, ke WA. Waduh, kemarin juga jebol. Bapak nggak bisa masuk, memorinya penuh. Wah, kebayang ngirim yang 4 menit, 5 menit, ratusan siswa. Nah, nanti mah katanya langsung bisa mengirimnya ke classroom. Jadi misalkan ya,
ada materi misalkan senam uji diri. Nah, saya nanti tinggal minta perintahnya. Coba videokan kamu sedang melakukan senam pemanasan atau stretching atau peregangan selama 3 menit maksimal misalkan ya. Kamu nanti divideokan, kirimkan ke Bapak. Jadi nanti kirimkan ke Bapak melalui media ini Classroom. Jangan sekali lagi jangan lewat media HP atau WA ya. Nanti tidak akan saya terima. Jadi langsung lewat ke Classroom dan nanti akan saya periksa. Contoh lagi, melakukan uji diri senam irama. Jadi kamu melakukan senam tidak berkelompok, tapi kamu senam irama lebih baik bagus misalkan pakai musik dan sebagainya, diedit. Saya bagus kemarin ada beberapa siswa yang sudah mengeditor videonya bagus. Jadi ada tulisannya, ada backsoundnya, wah asik aja. Wah itu saya langsung nilai kasih 100 itu. Ya, udah penampilannya bagus, lagi tugasnya sesuai dengan gerakan. Ya, di Pandantenjo, kamu bisa mengeditor itu ya. Jadi oleh Bapak dikasih kesempatan lah. Tidak hari itu juga, misalkan kamu harus mengumpulkan, misalkan, tapi boleh 1 hari atau 2 hari dan sebagainya. Nanti ada perintahnya. Ya, jadi saya ulangi untuk PJOK itu ada 3 penilaian, 3 penilaian, yaitu sikap, ada penilaian sikap, praktek dan keterampilan. Ya, saya ulangi itu penilaian PJOK. Jadi nanti untuk tes tulisnya nanti ada di Classroom, ada jadi setiap pertemuan nanti pasti ada tugas yang saya akan berikan. Ya, tetapi untuk hari ini, khusus hari ini cukup ya karena kita pertemuan dulu, perkenalan, kenal maka kata sayang tehnya. Jadi perkenalan dulu, saya menjelaskan apa saja materi-materi atau rambu-rambunya dalam belajar PJOK ya. Ya, nanti untuk hari Kamis depan mah memakai pakaian olahraga. Kita misalkan ayo kita senam dulu, stretching dulu ya supaya bergerak. Bapak yakin kamu malas, kamu kesel di rumahnya, bete di rumah terus. Nah, tapi kita kan harus gerak. Jangan sampai kita kekurangan gerak. Ya, nanti mah saya ingatkan kembali untuk hari Kamis depan memakai pakaian olahraga ya. Pakaian olahraga. Jadi kita misalkan Bapak walaupun Bapak di sini menginstruksikan, ayo kita berdiri, misalkan ayo stretching, kita lari di tempat. Nah, gitu ya. Kalau mudah-mudahan ruangannya agak luas ya. Misalkan ulah di dapur, kayak ketinggalan atau kompor. Tuh ada yang ini. Jadi agak luas, jadi kita bisa minimal kelihatan di video Zoom ini kita melaksanakan praktek ya. Yuk, misalkan kebetulan materinya senam atau materinya kalau sepak bola nggak mungkin kayak pakai bola kayak di ruangan parupus kaca atau di tayangan bola, apalagi bola basket. Oke, ngalungkan bola kanu kaca, kanu akuarium, kanu TV dan sebagainya. Tapi nggak, minimal kita nanti ada stretching dulu pemanasan. Jadi menghangatkan tubuh kita mengkondisikan tubuh kita supaya gerak, move. Ya, jadi jangan sampai kita hipokinetik, kekurangan gerak. Bahaya ya, apalagi kamu sebagai anak muda, sebagai pemuda harapan pemudi ya, jangan pemuda harapan bangsa terlalu luas, pemuda harapan pemudi ya. Jadi kamu itu harus banyak gerak ya. Saya yakin dengan kondisi hari ini, dengan ada corona, kamu kan dibatasi ya, tidak boleh, bukan segala aktivitasnya agak dikurangi untuk keluar dan sebagainya. Makanya di rumah saya sarankan pola hidupnya harus dijaga terus, minimal olahraga lah, seminggu sekali atau 2 kali, minimal ada halaman di depan, kamu lari-lari kecil, bermain bulu tangkis, kalau ada sepak bola plastik dan gimana ya, jadi minimal gerak lah, ada senam-senam. Sekarang media banyak, medsos banyak, kamu bisa, saya ingatkan ya, kalau kamu punya niatan, di YouTube, nanti tampilkan di YouTube atau banyak video-video tentang senam, baik itu senam pemula, senam jumba, senam aerobik, senam SKJ, kebugaran, kesehatan, dan sebagainya, banyak, bagus-bagus. Kamu nanti bisa setel, nanti kamu bisa melaksanakan praktek senam di rumah. Karena kondisi hari ini kan tidak boleh keluar kemana-mana. Saya yakin, saya ingatkan, saya pesankan, jadi dalam seminggu itu minimal 1 2 kali. Jadi kamu melakukan aktivitas gerak, ya. Saya ingatkan kembali, kalau ada halaman luas, skipping, jogging, ya, lari kecil, lari tempat, pergerakan, gerakan sit up, back up. Kalau ada punya treadmill,
untuk lari-lari apa yang kayak alat mesinnya itu, lebih bagus lagi. Ya, saya ingatkan jangan sampai, apalagi sudah 4 bulan nih. Bapak masih ingat betul, yaitu 4 bulan itu ketika 16 Maret 2020 dan sekarang udah sampai ke 16 Juli 2020. Berarti pas 4 bulan kita di lockdown. Ya, pada intinya ada aturan pemerintah, tidak boleh ada kegiatan aktivitas ke sekolah. Ya, itu. Oke, saya sudah jelaskan. Oh, baru sampai lari senam ya, senam. Oke, nanti tadi sampai bola besar, bola kecil, ada atletik lari. Yang berikutnya nanti ada pencaksilat. Pencaksilat hanya 1 kali pertemuan, minimal kamu tahu, mengerti ya. Untuk pengetahuannya minimal tahu jurusnya, pukulannya, tendangannya, minimal teknik dasarnya. Tapi hanya 1 kali pertemuan untuk pencaksilat, mengenalkan tentang ilmu bela diri. Terus berikutnya dari pencaksilat kita beralih ke senam. Senam nanti kita itu senam ada 3. Yang pertama itu senam irama, senam irama. Jadi ya, tadi senam irama pasti ya. Nanti ada kamu ada proyeknya itu membuat gerakan rangkaian senam. Walaupun tidak kelompok, kamu personal pribadi. Misalkan diberi durasi 5 menit, kamu melaksanakan senam tersebut pakai musik yang bagus. Bisa kamu mengambil di YouTube, di channel musik dan sebagainya, apalagi yang lagu-lagu terbaru, kamu bisa laksanakan itu. Jadi kamu divideokan, tampilkan, kirimkan ke Bapak. Jadi kamu proyek membuat senam itu langsung nanti ada 3 tahapan. Saya ingatkan untuk senam irama itu ada 3. Nanti kamu membuat 3 video. Yang pertama pemanasan, stretching. Lagunya yang biasanya yang agak slow kalau stretching peragangan itu. Yang kedua masuk ke latihan inti. Latihan inti itu lebih cenderung ke musiknya ngebeat. Ya, yang ketiga masuk ke pendinginan, cooling down. Musiknya agak slow lagi. Nah, ada 3 tahapan untuk senam irama. Ya, kamu membuat rangkaian gerakan tersebut, walaupun tidak berkelompok, kamu personal, individu. Nah, nanti dari 3 gerakan itu masukkan filenya, masukkan ke classroom, ya. Ke classroom untuk melaksanakan tugas, misalkan nanti senam irama. Nah, penilaiannya nanti akan saya perhatikan. Yang pertama apa? Gerakannya yaitu body language kamu, bahasa tubuh kamu itu gerakannya sesuai dengan ritme atau musik. Namanya kan senam ritmik atau irama. Dia sesuai dengan ketukan. Ya, misalkan ketukannya gimana? Lihat dari langkah kaki, footwork. Langkah kakinya ada ke depan, ke belakang, stepnya itu. Ada yang ke kanan, ke kiri, 1 langkah, 1 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Ada kombinasi segitiga, ada silang, ada miring ada serong kanan kiri, dan ya jadi footworknya. Jadi gerakannya tangan sama, ya jadi maksimal gerakannya. Jadi nanti saya akan saya nilai itu dari gerakannya yang maksimal, dan sebagainya. Ya itu. Terus setelah itu saya akan melihat keseriusan kalian. Beda yang asal-asalan, gerakannya tidak maksimal. Tapi kalau gerakannya semangat, semit senyum dan sebagainya. Nah itu, gitu gerakan ya. Jadi semangat. Nah itu nanti saya nilainya lebih nanti. Ya, oke. Setelah tadi senam irama, nanti ada senam lantai. Senam lantai cenderungnya kita belajar nanti gerakan sikap lilin lanjutan, gerakan roll depan, back roll, figure sprong, loncat harimau dan sebagainya. Mudah-mudahan. Tapi kalau senam lantai agak riskan ya. Jadi harus langsung dengan ada pembimbingnya, dengan Bapak langsung. Nah nanti kalau senam lantai itu tugasnya nanti harus ada dengan Bapak. Nanti mudah-mudahan kalau sudah corona cepat berlalu, kita langsung praktek. Nah, nanti senam berikutnya yaitu senam kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu kamu lebih cenderung, senam itu buat tubuh kita manfaatnya apa? Nah, yang pertama saya ingatkan, untuk kebugaran yaitu untuk latihan kekuatan. Supaya strong. You know strong? Keep strong ya. Strong itu makanan gini, panjang. Aduh, siga monde. Strong. Ya, jadi kita harus strong. Strong itu jadi supaya kuat. Nih, Bapak tanya, misalkan kalau kamu supaya lengan kita kuat, tangan kuat, kita latihan apa? Latihan push up. Ya, push up. Laki-laki kakinya lurus. Kalau perempuan ya boleh lututnya ke bawah, yang misalkan push up. Untuk supaya perutnya kuat, nggak lembek. Misalkan punten kalau laki-laki nanti ada yang mukul, minimal kan kalau perutnya kuat ya. Otot perutnya. Nah, nanti kamu harus latihan sit up. Jadi yang membungkuk itu ya, sambil duduk, ya itu sit up. Supaya punggungnya kuat, latihan apa? Back up. Jadi kamu tengkurap, nanti tangan di dagu, lakukan gerakan
eh, backup. Nih, supaya kakinya kuat, tungkai kaki kuat, kita nanti akan berlatih yang namanya squat thrust atau squat jump. Squat thrust itu jadi melompat sampai tangan di kepala, loncat ke atas, tapi dengan gerakannya yang bagus. Sampai sekarang masih ada pro kontranya untuk yang squat thrust, squat jump ya. Yang squat jump karena bisa merusak otot jaringan pahanya atau kakinya. Tapi kalau gerakannya betul, insya Allah tidak. Kebanyakan itu yang rusak itu karena gerakannya tidak maksimal. Di tekuk lututnya itu ya, analisa geraknya itu jadi tidak maksimal gitu. Tapi kalau maksimal yaitu nanti kamu merangsang melatih otot kakinya supaya kuat. Jadi terbiasa berlatih, digenyot terus ototnya dengan gerakan tersebut dan nanti akan kuat. Apa fungsi dari kuat itu? Kamu nanti kuda-kudanya kuat. Kamu minimal untuk kakinya sudah tidak sehat lah pada intinya. Kamu ketika melakukan lari atau jalan jarak jauh itu kamu kakinya sudah kuat, sudah strong ya. Tungkai kakinya juga. Oke, untuk berikutnya setelah senam kita nanti ada pendidikan akuatik untuk renang. Nah, untuk renang itu mohon maaf untuk siswa putri dikarenakan masih ya. Jadi yang jadi masalah itu tempatnya dengan pengajarnya. Tempatnya itu jadi belum ada khususnya di Kota Bandung ini yang khusus kolam renang untuk perempuan. Perempuan. Jadi tidak menjamin sekolah renang itu untuk perempuan saja. Karena kan kita punten sekolah Islam ya, jadi kita harus menjaga ya attitude atau menjaga keberadaan kita sebagai sekolah Islam. Beda kalau sekolah negeri, kalau sekolah negeri kan putri putranya kan boleh berenang dan sebagainya. Karena cenderungnya untuk kolam renang itu masih kena mix dicampur. Ada yang dipisah katanya di Almasum tapi jauh. Waduh dirancak. Perjalanan ke sana juga udah habis waktu ya, habis sejam lebih. Kalau naik tol memang sekitar 40 menitan dan sebagainya. Tapi kalau naik lewat ini jalan biasa, aduh hampir 1 jam lebih. Keburu maghrib, keburu imsak. Ya enggak lah. Jadi oleh sekolah boleh diizinkan, masih diizinkan untuk siswa putra. Itu karena wajib sama, karena pendidikan akuatik itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Yang pertama kan kita harus tahu sendiri, dunia itu bumi ya. Bumi itu 70% itu dalam bentuk air. Jadi air, banyaknya lautan daripada daratan. 70%. So, jadi masih banyak airnya daripada daratannya. So, misalkan kabayang sok lamun Kota Bandung kayak tsunami sok. Misalkan kan minimal kan bisa renang mah kan bisa temaut. Temannya Bandung tsunami emangnya sisi pantai. Ya misalkan kalau ada air bah, ada apa gitu ya, ada banjir kan minimal kan bisa menyelamatkan diri ya kalau akuatik gitu. Terus kayak yang setahu saya renang itu sangat bagus sekali ya. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki bergerak. Peredaran darahnya, sistem pernapasannya, gerakan tangannya, kakinya koordinasi, lehernya mengambil napasnya dan sebagainya. Sok, Bapak silakan bandingkan. Ketika kamu habis lari lumayan jauh, dengan habis berenang, capaian mana sok? Capaian mana? Indikator capeknya apa? Ih lapar, sok. Laparan mana sok? Habis lari dengan habis renang. Pasti capaian yang senang. Aduh lapar, itu jadi energi banyak keluar, kalori banyak keluar, terbakar kalorinya. Ya, nah itu ya saya ingat kembali untuk pendidikan akuatik nanti kalau sudah normal boleh kita nanti berenang lagi. Nah setelah itu nanti ada ilmu kesehatan berikutnya. Ilmu kesehatan itu nanti belajar P3K dan nanti ada tentang penyakit menular dan tidak menular. Tentang ilmu kesehatan nanti akan ada. Nah untuk buku panduannya nanti insya Allah akan dibagikan katanya. Nanti di sekolah nanti, nah itu untuk panduannya ya. Kamu belajar situ nanti ada tugas-tugasnya nanti berupa perintah nanti di classroom. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita ke fase tanya jawab. Silakan yang belum absensi sekali lagi dan tampilkan ininya tampilkan videonya. Ini akan saya cek nih. Cek. Nah, bentar ya. Nah, ayo kumaha muter-muter itu. Ois. Aduh. Ois. Waduh. Ois. Ini baru masuk ini siapa ini? Baru masuk. Puntennya pangcekeun nanti KM, kalau nggak KM perwakilannya yang ditunjuk untuk mengabsensi rekapan ya. Bapak juga nanti akan merekap nanti untuk bisi ada yang terlewat dan sebagainya ya.
Jadi pada intinya itu untuk PJOK itu yaitu seminggu sekali setiap hari Kamis hari ini jam pertama. Ya, oke. Sekarang boleh sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab boleh yang mau bertanya dapat poin, dapat hadiah. Ku Bapak dikasih hadiahnya tiket. Tiket pulang pergi Bandung Bali jalan kaki, ya. Ya. Nyapa. Ya dikasih ku Bapak tiket gratis tidur 3 hari 3 malam di rumah sakit Baromius. Rumah sakit swasta. Ciparel naikeun mau siapa di kamar mayit siapa. Ya, oke, berikutnya. Oke, yang tanya jawab boleh, yang mau bertanya. Karena ada pepatah mengatakan malu bertanya jalan-jalan, bukan sesati jalan-jalan. Malu bertanya sok kamu masuk ke komplek, nggak tahu alamatnya. Tenanya mau jalan-jalan, muter terus. Seberapa praktek basket sama sepak bola gimana, Pak? Nah, untuk cenderungnya nanti lebih cenderungnya ke pengetahuan dulu ya, karena situasi ini. Karena tidak memungkinkan untuk bola basket, sepak bola basket, kamu untuk praktek di tempat gitu ya. Cion Bapak setelah beres ke pembelajaran langsung komplain orang tuanya, Pak, komplain misalkan 12 orang kaca pupus kaca rumah. Ya, kebayang main bola di ruangan dan sebagainya. Jadi yaitu lebih cenderungnya ke praktek aja, ke pengetahuan aja. Dan nanti dikasih project aja lah, Bapak misalkan kamu mempelajari di YouTube atau gimana, menganalisa gerak, nanti kirimkan ke Bapak. Misalkan cara passing yang baik, gimana gerakan kakinya gimana, sikap badannya gimana, pandangannya gimana dan sebagainya. Nanti ada perintahnya ya. Ya itu untuk bola basket dan sepak bola. Jadi yang lebih cenderung bisa praktek ya kita praktek. Tapi saya ingin nanti ketika hari Kamis depan memakai pakaian olahraga kita melakukan pemanasan dulu, stretching dulu ya. Dipandu oleh Bapak. Oke. Siap lah. Semangat ya. Oke, ada mau tanya lagi? Silakan untuk session berikutnya. Silakan. Tinggal nyalakan. Sok, Adit, nanya Adit. Oh. Kapan libur? Hah? Oke. Ayo Rapli, apa? Silakan nyalakan. Siapa? Sok. Ya, silakan. Kapan libur? Oh, libur. Aduh, libur sebenarnya gini ya. Kamu pernah pasti punya pikiran, pandangan, urang mah hayang libur, sekolah teh hayang lila, cenah. Kalender teh hayang beureum, cenah. Kenyataan libur hayang sekolah. Oh, ente nya bener. Kenyataan kamu pengen kalender teh beureum nya. Pengen libur lama, libur panjang. Jadi kabuktian ayeuna 4 bulan teh kamu ke sekolah ya. Jadi terus dulu juga pernah ada kejadian, Menteri Pendidikan juga cenah naon bos Gojek cenah segala online. Di kenyataan ayeuna segala online. Belajar online. Segala online, dibagi rapot online, catat segalanya. Nah, itu mungkinlah dicatat ku Allahnya segala sesuatu omongan kadang-kadang pun payakun ya kalau sudah terjadi maka terjadilah ya atau gaya. Bapak terus juga jadi ustadz ya. Ya, sok ada yang mau tanya lagi? Yuk, silakan. Bapak kalau misalnya buat baju olahraga dipakainya mulai minggu depan. Ya, minggu depan. Yang apa? Oh, belum apa ini punten? Oh, siap. Ya, ulangi. Minggu depan hari apa? Hari Kamis depan kita pakai pakaian olahraga ya. Wayahnya nggak apa-apa lah. Tinggal pakai olahraga, kurang lebih 1 jam kita pertemuan PJOK. Ya setelah itu kamu pakai lagi pelajaran berikutnya pakai baju pangsit dulu ya. Pangsit. Emang mie ayam. Pakai baju pangsit lagi ya. Ini udah pakai baju hijau tadi ini nih. Si Ihrom bagus, Rom. Oh, semangat sayang olahraga si Ihrom Ya kumanya mau muter semua pengen lihat teh. Bib, Panunu. Mun bade muter pengen kelihatan orang lain. Rapi bagus rambutnya. Rapi bagus. Ya awas nu gondrong ya. Eta tolong dikondisikan giginya. Kan belum Septian Pak. Septian kalau buka kamera Pak. Cimao rambutnya diwarnain Pak. Merah ini gondrong pisan eta euy. Hah? Si Asep tinggal di si Asep. Juga sakit aja. Cimao rambutnya diwarnain Pak, Cimao. Gitu. Awas nu gondrong ya. Oke, Pak. Awas nu gondrong. Gondrong eta tos. Ya, naon itu? Pak Maul rambutnya diwarnain Pak Maul. Mana Maul?
Nah, Mau diwarnain rambutnya, Pak. Rambutnya panjang tuh. Pak mau Si Pak. Maul, si Maul. Iya. Si Asep. Ya, ada Rahasia, rahasia. udah, tolong matikan dulu mic-nya. Septian Karel, 3 giant, Pak. Ya, saya sekali lagi yang mau bertanya silakan. Sebelum saya tutup. Bapak Ya. bikin apa sih buku tulis gak? Oh iya, untuk buku tulis untuk sementara nanti takut sudah masuk seperti biasa. Sampul bebas saja ya untuk PJOK. Dipersiapkan aja untuk buku buku pengetahuan PJOK ya. Tapi kan kalau online ini lebih cenderungnya ke ini, ke langsung mengerjakannya di classroom ya. Di docs. Ya, di docs ya. Jadi lebih cenderungnya abaikan aja dulu untuk sebelum kecuali kalau sudah praktek, sudah normal maksudnya pasti nanti ada tes tulis. Ya, nanti untuk ada tes tulis. Tapi Bapak lebih cenderungnya memakai kertas lembar itu jadi supaya langsung ini bisa diperiksa ya jadi nggak tercecer. Buku teh nggak terlalu banyak kumpul di meja Bapak ya. Jadi udah kalau sudah dikumpulkan mungkin saya amankan lah gitu. Jadi bisa langsung dinilainya gitu ya. Untuk sampul bebas lah kalau mau disampul ya. Untuk sementara mah kita online aja dulu lewat media classroom. Oke, berikutnya Repi baru masuk ini Repi. Halo Repi baru masuk. Ini udah hampir 69 orang, 70. Kelas 9A itu berapa orang? 24 ya. 24 23 ya. Ditambah 9B juga sama. 9A cuma 21 orang, Oh, Pak. 21. Allahu Akbar. 21. Kalau 9B berapa orang? Ayo, 21 tambah 9B. Siapa yang tahu? Nah, nggak ada 9B ya? Ada nggak? Berapa orang ya? Ada 9B nggak? 32. Enggak, 9. 32. Oh Aku- iya, aku- betul. 32 ya, betul. Iya, betul 32. 9B, terus kalau 9C 32 ya sama ya, 9C. 9C. Ya, sip. Hampir 3, anggapnya 32 udah 64 tambah 21 harus 85, ini baru 70. Betul 70 enggak? Berarti 15 orang lagi nih, kurang lebih. Ya. Kurang, Pak, masih kurang, Pak. Iya, masih kurang ya 15. Saya akan cek ya. Punten dari Lumayan. setiap KM nanti atau perwakilan 9A B dan C ini nanti rekap ke wali kelasnya ya. Nanti laporkan ke saya untuk hadir hari ini. Tapi saya juga nanti akan cek di chat. Sekali lagi yang baru masuk atau yang belum absensi silakan ketik di chat di percakapan, tulis nama dan kelasnya. Nama dan kelasnya ya. Aduh, jujur Bapak kangen ya asli. Aduh, udah banyak. Paling sedih mah ini Bapak yang kelas 9 kemarin. Bapak kan wali kelas sama kelas 9. Udah lama main bola. 9 apa ya Bapak teh? Aduh, Pak. 9B. Ujug-ujug anak-anaknya dia nggak ketemu ya, ujug-ujug udah SMA sekarang teh. Aduh. Perpisahan tidak ada, perpisahan juga virtual. Sekarang sepak bola virtual aja ya. Sok main PS lah. Main PS sok nyum Bapak lah. Oh, jadi segala virtual tapi dah gimana ya, kita harus maklum kondisinya hari ini, kita dipermaklumi hampir seluruh dunia dan akhirat ya. Karena corona ya. Ya jadi ya inilah mungkin pembelajaran buat kita semua, ambil hikmahnya. Itulah yang namanya terjadi maka terjadilah, kata tadi Bapak sebutkan, kun payakun. Nah, pada intinya kita harus strong, kita harus tidak patah semangat lah untuk belajar. Belajar tuh banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Ada Roma Irama, tahu nggak? Atau biskuit Roma ya. Jadi ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Walaupun kita belajarnya lewat online atau virtual, tapi kita sudah menyampaikan pembelajaran ya sama lah pada intinya. Cuma yang jadi masalahnya biasanya kita di kelas, kita di lapangan, ya ini kita berada di media maya ya. Ini Luna Maya atau apa ya, media sosial lah ya. Ya itu aja mungkin ya. Sekarang jam 8 lebih, jam 8.23 ya, pada intinya itu. Tidak yang bertanya lagi? Kalau tidak bertanya lagi kita tutup aja. Pertemuan pertama ini kita ketemu lagi hari Kamis depan dengan memakai pakaian olahraga. Nanti kita stretching dulu, pemanasan dulu ya. Musik, jangan pakai musik dan sebagainya. Oke. Gitu aja bisa Bapak sampaikan. Sekarang teh? Ya. Yuk kita mari baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa sare, alhamdulillah, sare deui ya.
Alhamdulillah. Bapak, tolong sampaikan. Alhamdulillah. Ya, tolong sampaikan kepada orang tua salam dari Bapak ya. Salam dari Bapak. Silakan, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Sehat walafiat yang penting, yang utama ya. Kita sehat, kita bugar, kita bisa melaksanakan aktivitas walaupun kita berada di rumah. Amin, amin. Ya, itu aja dari Bapak. Akhirul kalam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, akhirul kalam. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abdul. Boleh ditutup. Saik. Oke, siap. Marmo. Dadah. Marmo. Marmo. Saik. Jangan bubar. Saik. Jangan bubar. Safety. Jangan cepat bubar. Sopi. Sakit. Uy, naon? Teu.